Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang kami banggakan, kalau di pertemuan sebelumnya kita hanya membahas tentang apa itu perjanjian, kemudian gambaran umum tentang asuransi yang ada di Indonesia, khususnya mulai dari landasan hukum, undang-undang yang mengatur, kemudian unsur-unsur yang ada di asuransi, ada premi, ada polis, ada proteksi, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, akan mengerucut pembahasan kita yaitu pada asuransi syariah. Tapi kita awali pembahasan pagi ini yaitu adalah tentang pendapat ulama tentang asuransi. Ada dua pandangan atau ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengharamkan asuransi, ada yang menghalalkan asuransi. Yang pertama ini adalah ulama yang mengharamkan asuransi. Ini yang pertama ada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau menyatakan bahwasanya asuransi ini haram. Kenapa? Bila waktu perjanjian habis, premi diberikan disertai bunga. Ini maksudnya diberikan ya, bukan dihabiskan. Nah, jadi karena kalau waktu perjanjian habis, ini kalau asuransi yang khususnya apalagi yang konvensional ya, itu kan berarti preminya akan diberikan lagi kepada nasabah. Nah, kemudian itu juga disertai dengan bunga. Jadi intinya di asuransi yang dipahami oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ini adalah asuransi yang memang mengandung unsur riba di dalamnya. Jadi kita bahasanya itu semacam kita menghutangkan uang pada pihak asuransi, kemudian pihak asuransi mengelola uang, kemudian akan memberikan kepada kita upah yang tetap. Nah, ini yang kadang yang memang diperjanjikan di awal supaya menarik orang untuk ikut asuransi, kan nanti uangnya bisa berkembang, bisa bertambah. Nah, ini nanti jatuhnya seperti bank begitu ya. Tapi ini asuransi ini diinvestasikan pada kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti misalkan mau diinvestasikan dalam bentuk saham, kemudian dalam bentuk obligasi begitu. Nah, itu nanti kalau dapat untung, kemudian dijanjikan pasti akan dapat setiap bulannya misalkan berapa persen, misalkan seperti itu. Nah, jadi makanya Syekh Muhammad Al-Ghazali ini menyatakan ini haram gitu. Kemudian yang kedua ini ada Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini menyatakan bahwasanya asuransi konvensional ini bertentangan dengan prinsip syariat. Kenapa? Karena Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini ya salah satu pandangannya menganggap bahwasanya ya asuransi ini walaupun tetap akan ada perbedaannya dengan perjudian, tapi secara umum ini ya tetap sama saja dengan yang sifatnya judi. Nanti ada pihak yang, kalau ada pihak yang diuntungkan, berarti pasti akan ada pihak yang dirugikan. Misalkan ada pihak nasabah yang kena musibah kemudian dapat ganti rugi. Nah, dapat ganti rugi. Nah, itu berarti kan ada pihak yang lain, nasabah yang lain yang membayar premi, dia rugi karena ya dia membayar tapi untuk menalangi kerugian yang diderita oleh pihak yang lainnya. Nah, jadi semacam judi gambarannya kalau menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau ada yang untung berarti kan ada yang rugi gitu. Nah, kemudian ini tentunya enggak hanya dua ulama ini ya, tapi sebenarnya ada banyak, tapi hanya dua ini yang kami sebutkan. Kemudian yang kedua ada pihak yang menghalalkan asuransi. Yang pertama adalah Abdul Rahman Isa. Abdul Rahman Isa ini menyatakan bahwasanya asuransi ini ada maslahat di dalamnya, makanya beliau menghalalkan. Apa maslahatnya? Yaitu adalah tolong menolong. Jadi pihak yang kena musibah akan tertolong dengan pihak yang lain, para nasabah yang lain. Tapi ini tentunya dalam konteksnya adalah di asuransi syariah ya, jadi bukan yang di
konvensional. Kemudian ada Syekh Abdul Wahab Khalaf. Nah, ini mengatakan bahwasanya akad yang digunakan adalah mudharabah. Jadi ketika nasabah membayarkan premi, nah kemudian premi ini kan dikelola oleh pihak asuransi untuk diinvestasikan tadi yang saya sebutkan, baik itu di obligasi, di saham dan lain sebagainya. Kemudian nanti dapat dividen, dapat untung, kemudian nanti juga akan dibagi kepada pihak nasabahnya gitu. Nah, jadi makanya ini dinilai sama dengan akad mudharabah gitu. Saya beri tambahan sedikit, yaitu yang di pendapat yang pertama ya dari Syekh Muhammad Al-Ghazali, bahwasanya kalau perjanjiannya habis, premi itu dihabiskan akan diberikan kembali kepada nasabah, kemudian disertai bunga. Itu tidak semua asuransi konvensional seperti itu ya. Ada juga yang kalau selesai ya sudah selesai, Anda nggak dapat apa-apa. Nah, itu juga ada seperti itu. Jadi tidak bisa kita generalisir semua asuransi seperti itu. Hanya yang disampaikan Syekh Muhammad Al-Ghazali ini adalah sebagian asuransi yang konsepnya seperti itu. Ini pendapat beberapa ulama, sebenarnya juga masih banyak, tapi tidak kami sebutkan keseluruhan. Selanjutnya, baru setelah kita memahami bahwasanya ulama ini berikhtilaf, ada yang menyatakan asuransi ini halal, ada yang mengatakan asuransi ini haram. Nah, maka kita akan melanjutkan pada pengertian dari asuransi itu sendiri. Asuransi itu kalau dalam bahasa Arab ini banyak istilahnya. Ada yang menyebutnya sebagai takmin. Takmin dari kata amanun, aman kan aman, mengamankan, menyelamatkan gitu. Takaful itu saling mengangkat gitu ya. Artinya ya gotong royong untuk meringankan beban. Gitu. Kemudian ada tadamun itu saling menjamin. Nah, itu istilah-istilah dalam bahasa Arab yang artinya ya tetap asuransi gitu. Kalau di fatwa DSN ini pengertian asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi. Nah, jadi kan saling melindungi ya para nasabah melalui apa? Investasi, uangnya dikumpulkan untuk diinvestasikan dalam bentuk aset atau tabaruk. Nah, bentuknya boleh dalam bentuk aset ataupun tabaruk. Tabaruk itu adalah akad yang tolong menolong. Kalau di hukum perjanjian Islam kita tahu akad perjanjian Islam itu ada dua macam, ada akad tabaruk, ada akad tijari. Kalau tabaruk ini adalah untuk yang sifatnya tolong menolong, contohnya ya pinjam meminjam, kemudian hibah. Nah, itu kan tidak ada transaksional, harus mendapatkan untung kedua belah pihak, tidak. Kalau kita memberikan meminjamkan sesuatu yang ya kembalinya ya barang itu sendiri, tidak ada lebihannya uang dan sebagainya. Kemudian yang pertama tabaruk, kedua adalah tijari. Kalau tijari ini adalah komersil, akad yang komersil, akad yang niatnya mencari untung, jual beli, sewa menyewa. Nah, kalau di asuransi ini disebutkan di fatwa DSN memang akadnya ini adalah dalam bentuk tabaruk, saling tolong menolong, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Maka memang kalau di asuransi syariah ini akad-akad perjanjian yang ada di dalamnya harus memenuhi ketentuan dari syariat. Nah, terus kalau begitu apa perbedaan dari asuransi konvensional dan asuransi syariah? Nah, ini tentunya ada beberapa sudut pandang yang kita pahami, yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah dari segi konsep. Kalau asuransi konvensional, konsepnya itu adalah transfer risk. Kalau asuransi syariah namanya sharing risk. Transfer risk itu apa? Transfer risk berarti mentransfer atau mengalihkan resiko. Jadi dari yang pertamanya nasabah yang kena musibah ini harusnya sendiri, jadi kalau transfer itu berarti kan dialihkan, harusnya satu orang yang menerima
resiko suatu permasalahan, misalkan mobilnya kecelakaan begitu ya, tapi ditransfer kepada pihak perusahaan. Jadi perusahaan yang akan menanggung kerugian yang diterima atau dihadapi oleh nasabah. Mentransfer resiko. Kalau konsepnya asuransi syariah itu adalah sharing risk, membagi resiko. Jadi yang kalau di konsep asuransi syariah ini, resiko misalkan ada yang kecelakaan atau kena musibah di satu nasabah, maka resiko itu dibagi kepada semua nasabah yang lainnya dan termasuk perusahaan juga. Nah, ini berarti semuanya menanggung resiko. Tuh. Kemudian dari sudut pandang prinsip, nah kalau di asuransi konvensional ini ada indemnity. Indemnity itu apa? Ganti rugi. Siapa yang ganti rugi? Ya perusahaan. Perusahaan mengganti rugi kerugian yang dialami oleh nasabah dari sebuah musibah atau lainnya. Kemudian ada subrogation, ambil alih hak. Maksudnya apa? Nah, ketika para nasabah dari sebuah asuransi konvensional itu membayarkan premi setiap bulannya, membayarkan iuran, nah itu mereka nasabah itu setelah mengumpulkan uangnya diambil alih menjadi milik perusahaan. Jadi uang premi yang dibayarkan itu menjadi milik perusahaan, diambil alih. Kemudian ada utmost good faith atau kesetiaan yang paling tinggi. Nah, kalau di perusahaan asuransi konvensional ini ada prinsip namanya utmost good faith, kesetiaan paling tinggi berupa apa? Ya menjaga kepercayaan dari para nasabah, kemudian juga sifat informatif. Jadi harus terbuka begitu terkait informasi yang disampaikan dari pihak asuransi kepada para nasabahnya. Nah, kalau prinsip di asuransi syariah ini tentunya akad-akad yang sudah kita pelajari ya. Itu ada akad tabaruk. Apa itu tabaruk itu? Jadi tabaruk itu adalah tolong menolong, saling menolong gitu. Kemudian ada mudharabah. Mudharabah itu gimana Bapak bisa di asuransi syariah itu kok ada mudharabah? Jadi begini, ketika nasabah dari suatu asuransi syariah ini, para nasabah ini membayarkan premi begitu ya, itu uangnya itu dibagi menjadi dua pos atau dua bagian. Yang pertama untuk dana tabaruk, untuk yang tolong menolong, kemudian yang kedua untuk mudharabah. Jadi kalau ada yang nasabah satu yang kena musibah, berarti tadi yang sharing risk-nya atau pembagian resikonya, sama-sama menanggung resiko itu adalah diambilkan dari dana tabaruknya. Sedangkan dana mudharabahnya ini oleh pihak asuransi syariah ini diinvestasikan atau dikelola dalam berbagai macam instrumen gitu. Kemudian ada wakalahnya. Wakalahnya di asuransi syariah seperti apa, Pak? Ya, jadi ya wakalahnya itu mewakilkan apa yang diwakilkan? Ya pengelolaan uang. Jadi dari premi yang dibayarkan dari nasabah kepada pihak asuransi. Nah, oleh pihak asuransi ini berarti pihak asuransi menjadi wakil dari para nasabah untuk mengelola uang tadi yang akan dimudharabahkan, mau dikelola di berbagai instrumen gitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya ya, asuransi itu sebenarnya dapat untung dari mana? Kalau asuransi konvensional, jadi ketika premi itu dibayarkan oleh nasabah itu, kemudian perusahaan menjadi pemilik dari premi yang sudah dikumpulkan gitu. Baru nanti kalau ada yang kena musibah, nanti ya perusahaan yang akan membayarkan. Kalau tidak ada ya akan semakin untung pihak asuransinya. Nanti tentunya nanti pihak asuransi konvensional itu juga bukan uangnya akan diam begitu ya setelah dikumpulkan dari para nasabah itu, premi yang dibayarkan kemudian apakah disimpan di brankas besar atau dititipkan di bank, tidak, tapi sebagian uang itu pun juga akan dikelola di berbagai macam instrumen, mau dibelikan saham, obligasi, sukuk dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kalau asuransi syariah tadi yang saya sebutkan, kalau nasabah sudah bayar premi, sebagian
untuk dana tabaruk, sebagian lagi untuk diinvestasikan dalam akad mudharabah, dan asuransi, pihak asuransi syariah sebagai wakil dari para nasabahnya. Selanjutnya dari pengawasan dana. Kalau asuransi konvensional yang mengawasi adalah OJK. Jadi OJK ini mengawasi supaya tidak ada penyelewengan dana, jangan sampai ada pengurus pengurus asuransi konvensional yang ternyata mengkorupsi misalkan, sampai mencuri uang dari para nasabah sehingga malah perusahaannya pailit, tapi para pengurusnya malah kabur. Nah itu makanya diawasi oleh OJK. Tapi kalau di asuransi syariah ini bukan hanya OJK, tapi ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Salah satu ciri dari lembaga keuangan Islam, entah itu BMT, bank, kemudian BPR, asuransi, pegadaian, itu cirinya adalah dia diawasi, ada pengawas syariahnya, namanya DPS. DPS punya atasan namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, yang ada di bawah MUI gitu. Kemudian akad perjanjiannya ini tijarah. Nah, ini di asuransi konvensional. Jadi memang kalau asuransi konvensional itu akadnya adalah ya jual beli. Artinya jual beli ya komersil bahasanya ya. Tijarah ini maksudnya adalah komersil, mencari untung. Konvensionalnya asuransi, pihak asuransi mencari untung, kemudian membayar menginvestasikan pada berbagai instrumen. Tapi kalau asuransi syariah ini konsep dasarnya adalah tabaruk, tolong menolong. Dari segi bagi hasil, kalau bagi hasil setelah tadi diinvestasikan pada berbagai macam instrumen, kalau di asuransi konvensional ini menjadi milik perusahaan keuntungannya. Tapi kalau ini untuk beberapa perusahaan ya, tapi kalau di asuransi konvensional pun sekarang sudah ada beberapa produk yang mana dia itu juga memberikan ruang untuk berinvestasi kepada para nasabahnya. Jadi sebagian uang yang dibayarkan dari premi juga untuk investasi. Nanti kalau dapat untung juga akan dibagikan gitu. Kemudian kalau asuransi syariah ini nanti bagi hasilnya akan dibagi rata pada peserta setiap bulan atau setiap tahun. Nanti kesepakatan antara ketentuannya tentunya dari asuransi syariahnya itu nanti akan dibagi rata kepada para nasabah. Nah, ini keuntungan misalkan dari setelah diinvestasikan ke obligasi atau lainnya kemudian dapat untung, maka para nasabah juga akan dibagi rata, disampaikan. Dari sudut pandang zakat, ini kalau asuransi konvensional tidak ada ketentuan zakatnya karena memang konvensional ya. Tapi kalau di asuransi syariah, perusahaan mewajibkan untuk membayar zakat. Kemudian dari segi kepemilikan dana, premi itu sebentar, ini sepertinya saya terbalik menulisnya ya. Jadi kalau asuransi konvensional ini premi menjadi milik perusahaan. Tadi yang saya sebutkan, uang yang dibayarkan itu menjadi milik perusahaan. Tapi kalau di asuransi syariah, premi ini tetap dimiliki oleh seluruh peserta asuransi. Ini kebalik ya. Kemudian kalau dari sudut pandang ada dana hangus, ada istilah dana hangus. Ini di asuransi konvensional, dana hangus jika nasabah tidak membayar. Pertengahan misalnya perjanjiannya membayar selama 10 tahun, 5 tahun habis itu nasabah tidak bayar, ya sudah tidak ada dana yang kembali, maka dana menjadi milik 100% milik perusahaan. Tapi kalau di asuransi syariah ini tidak ada dana yang hangus, semuanya tetap menjadi milik nasabahnya. Ya mungkin nanti investasinya berapa lama, apakah harus menunggu sampai selesai investasinya dan sebagainya, itu tentunya kebijakan dari pihak asuransi syariahnya. Dari segi pengelolaan risiko, asuransi konvensional ini yang menanggung adalah perusahaan saja. Nah, tadi yang saya bilang karena transfer risk,
ya di awal tuh ya, konsepnya adalah transfer risk. Jadi ketika ada nasabah yang kena musibah, kerugian itu ditransfer kepada perusahaan itu yang nanggung. Tapi kalau di asuransi syariah yang menanggung itu bukan cuma perusahaan tapi para nasabah, karena sifatnya adalah sharing risk, membagi resiko gitu. Ini adalah beberapa perbedaan dari asuransi konvensional dan asuransi syariah. Teman-teman sekalian, tentunya ini banyak sebenarnya yang lainnya, tapi kami kira ini ada beberapa yang urgent yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Baik, untuk tugas pertemuan kali ini saya sudah menyiapkan ada sebuah berita. Nah, ini adalah tentang suatu kasus nasabah salah satu perusahaan asuransi yang ternyata ini merasa tertipu. Nah, dengan asuransi yang Indonesia ini. Nah, ini tugasnya bagi teman-teman. Ini saya akan meminta teman-teman untuk satu, menjelaskan secara singkat, jadi istilahnya meringkas ya, sebenarnya masalah yang ada di dalam apa, satu. Yang kedua adalah menyebutkan siapa yang sebenarnya tanggung jawab atau bersalah dalam kasus ini. Yang ketiga, ini adalah solusi apa yang kira-kira teman-teman berikan jika menemukan masalah seperti ini. Nanti link dari berita ini akan saya share di grup, nanti silahkan dibaca lebih detail, kemudian dipahami, kemudian dijawab melalui link yang saya berikan nanti di grup WA. Baik, itu saja teman-teman sekalian atas apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.